belum jam 12. Kalau Cinderella pulang jam 12, Cinderella sekarang pulang. masih jam 9 ya Pak ya? Jam 9. Masih jam 9. Ngapain kita pulang gitu kan? Oke. Frustasi, sudah ada guncangan, nah itulah makanan saya gitu loh, makan empuk gitu kan. Misalkan koreksinya dalam, terus performanya naik, pada saat itu saya nambah. Halo teman-teman, selamat datang di Stockbit Talk. Hari ini kita akan membahas tentang event yang ada di market bersama dua narasumber kita. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Henrico, saya investment analyst di Stockbit Sekuritas. Jadi hari ini kita kedatangan dua narasumber yang hebat nih. Nah, yang pertama ada Pak Tom Hardy, silakan Pak. Halo, nama saya Tommy di Stockbit. User ID saya Tom Hardy, saya adalah investor saham. Passion saya adalah sharing pengetahuan dan pengalaman di dunia saham ini. Terima kasih. Oke, wah udah lama nih di pasar modal, udah belasan tahun. Pastinya udah banyak nih ya lika-liku yang dilewatin di pasar modal. Nah, yang kedua ada Pak Riki. Pak, silakan Pak, memperkenalkan diri Pak. Halo, nama saya Riki. User ID saya Riki2212. Saya investor, murni investor. Saya sudah berinvestasi dari tahun 2003. Berarti sekitar 19 tahun lah ya saya di pasar modal. Ya cukuplah untuk sharing-sharing buat teman-teman sekalian semua ya. Semoga berguna. Wah, mantap nih, 19 tahun. Ini nggak diragukan lagi juga nih. Pasti dua narasumber kita nih pasti udah ilmunya udah tinggi nih. Lagi turun gunung buat ngobrol sama kita nih kali ini. Ini kesempatan yang bagus banget nih. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol tentang sell in May and go away gitu ya. Jadi ini kan event yang banyak banget nih ya. Apalagi kalau investor-investor yang baru masuk ke pasar modal pasti sering nih denger sell in May, udah bulan Mei nih jualan-jualan. Nah, kita bakal bahas nih ya sekarang sama dua narasumber kita ini. Pertanyaan pertama saya nih buat Pak Tom. Kira-kira nih Pak, sell in May tahun ini nih gimana nih Pak? Harusnya kita sell atau malah buy atau gimana nih Pak? Kalau saya sendiri sih nggak gitu pusingin ya. Sell in May ini kan sebenarnya tradisi dari kalau saya nggak salah di Eropa, dan akhirnya jadi semacam psikologi market di Amerika dan akhirnya juga ke Indonesia. Tapi kalau statistik yang di IHSG sell in May ini sebenarnya efektivitasnya sekitar 38% aja. Dan itu buat saya lebih efek kalau yang di market itu trader. Oke. Kalau sebagai investor saya sih tidak melihat sell in May itu sebagai indikator apapun. Oke, jadi kalau kita investor nggak usah pusing lah ya sebenarnya. Ya, Kita tetap cari peluang ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Oke, kalau trader mungkin ya boleh dikonsider untuk mungkin sell dulu gitu ya. Ya, mungkin nanti ambil posisi lagi gitu ya. Betul. Oke. Kalau Pak Riki gimana Pak? Ngeliat Mei tahun ini Pak? Ya, saya ngomong secara garis besar keseluruhan aja, maksudnya keseluruhannya bahwa bukan tahun ini aja ya. Jadi sell in May ini kan sebenarnya mitos. Hanya sebuah mitos yang memang banyak berlaku di bursa, sering diomongin di bursa. Tapi gini, jangan sampai nanti gini, mitos ini justru mengganggu kita punya psikologi. Jadi, wah ini udah Mei nih, sell in May, wah kita jual dulu gitu ya. Nanti yang ada, yang tadinya kita sudah membuat portofolio itu sesuai dengan kita punya time frame, kita punya risk profile, itu berubah karena terganggu hanya oleh sebuah mitos gitu loh. Jadi kita jual nih, tiba-tiba nanti naik gitu kan, bukannya kita malah dapat hal yang baik karena sebuah mitos, jadi semuanya berantakan. Jadi kalau saya bilang sih mendingan kita fokus saja pada semua yang apa yang kita jalankan gitu ya. Jadi kayak sell in May and go away ini saya bilang sama teman-teman sih seperti yang namanya kita punya perjalanan jauh itu di tengah jalan pasti adalah namanya macet sedikit, riak-riak gitu ya. Jadi buat saya sih kita fokus aja pada apa yang kita sudah rencanakan dari awal aja gitu loh Mas. Jadi fokus ke tujuan akhirnya ya. Namanya di tengah jalan ada polisi tidur, ada macet, jalannya sedikit rusak, itu wajar ya Pak ya. Oke, nah ini menarik nih teman-teman nih. Oh ya, buat teman-teman juga yang pengen pindahin sahamnya gitu ya dari sekuritas lain ke Stockbit. Nah, kali ini tuh Stockbit lagi ada ini nih promo nih. Jadi teman-teman bisa pindahin saham kalian secara gratis tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Oke.
Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, saya mau nanya ke Pak Riki dulu deh Pak. Gitu. Kalau biasa nih Pak, siklus pasar modal itu kan habis April, sell in Mei gitu ya. Nanti balik lagi bulan Oktober. Tapi kalau kita ngelihat nih Pak, ya, tadi kan Bapak udah jelasin, kita jangan terlalu ambil pusing gitu ya sebagai investor gitu. Itu bener nggak sih Pak? Bener-bener terjadi juga nggak di IHSG gitu? Apakah memang Mei itu ya terjadi penurunan, jadi kita bisa manfaatin nih walaupun investor, kita bisa manfaatin taking profit lah sedikit gitu nanti buat ngambilnya di bulan Oktober gitu, atau ya tetap aja kalau emang lagi full power gitu ya, kita tetap full power di situ, gimana? Ya, kalau saya sih gini, untuk setiap keadaan, saya selalu bilang bahwa kita harus prepare atas semua keadaan. Jadi kalau memang terjadi sesuatu yang kita nggak harapkan, kita siap. Nah, biasa gini, di bulan Mei itu kan, Mei, Juni itu kan biasanya puncak-puncaknya dividen ya. Jadi saya sarankan misalkan you punya posisi gitu ya, ya sudah dividen itu di hold dulu aja. Buat kalau memang nanti misalkan terjadi sesuatu, ya you bisa take advantage gitu kan. Dan memang biasanya terjadi yang lalu-lalu ya, biasanya tuh jeleknya sebenarnya bukan di Mei atau Juni ya, mungkin nanti sekitar September, Oktober, November lah ya itu ya. Nah, kalau memang di sana jadi suatu guncangan atau hal yang buruk, ya tadi uang yang cash yang Anda dapat dari dividen itu kan bisa digunakan buat jaga posisi Anda gitu, buat take advantage. Soalnya gini, jangan sampai nanti gini, semua orang kayaknya optimis bahwa ini bagus, macam-macam. Orang yakin dengan semua analisanya, tapi mereka lupa. Kita kan namanya semua di dunia ini kan ada uncertain ya. Betul. Ada sesuatu yang kita tidak kita nggak bisa prediksi dengan tepat banget gitu loh. Jadi makanya saya bilang jangan terlalu optimis, selalu sedia cash buat apapun yang terjadi gitu loh. Supaya jangan sampai nanti begitu jatuh, kita cuma bisa melongok doang gitu loh, Mas diem nggak bisa memanfaatkan, kan nggak lucu gitu loh. Oke, betul. Ya memang namanya analisa, apalagi kita bermain dengan waktu ya, apalagi kita melihat forward looking, pasti ada aja nih teman-teman yang namanya ketidakpastian gitu. Ya sebagai contoh, siapa sih yang nyangka 2020 tuh bakal ada COVID? 2019 kan orang nggak ada yang ngomongin COVID gitu. Tiba-tiba 2020 kita dihantam COVID, ya semuanya berantakan gitu kan. Oke, nah itu. Kalau Pak Tom nih Pak, pertanyaannya beda Pak. Oh beda ya? Pertanyaannya beda Pak. Kalau tadi kita udah bahas nih Pak, Mei gimana, terus begitu kita harus apa. Kalau kira-kira nih Pak, menurut Bapak bulan Juni, Juli, Agustus ini kita harus apa Pak gitu sebagai investor gitu Pak? Iya, tetap stay di plan masing-masing sih, karena dari pengalaman saya, market ini tuh suka cocokologi. Jadi kalau udah kejadian apa, ada aja alasannya. Gitu. Ya? Oke. Nah, kita lebih baik kita stay di plan kita, time frame kita emiten kita apa aja yang mempengaruhinya. Lebih penting melihat di daerah situ. Berarti lebih ke mikronya ya Pak ya, gimana kita melihat emiten yang kita hold itu gimana daripada betul. Yang event tadi ya, kayak mitos tadi yang sell in Mei gitu-gitu ya Pak ya. Mending kita fokus gimana nih performance company kita di kuartal 1, kuartal 2, 3 gitu-gitunya ya Pak ya. Nah kalau boleh saya tambahin, coba andai kata COVID itu meledaknya di September, Oktober. Nah nanti kan pasti dikaitin lagi nih, mitos Black September kan. Iya. Betul. Ya memang ya namanya ada uncertainty ya. Betul. Kita harus selalu siap, terus kita juga harus ya walaupun sell in Mei, kalau tiba-tiba Mei-nya naik, ya kita juga harus siap. Kalau Oktober dia bilang bottom, kita beli, taunya masih ada event yang bikin marketnya terguncang, ya kita juga harus siap gitu ya Pak ya. Iya, dan saya melihat bahwa yang seperti itu, yang seasonal itu lebih pengaruh sebenarnya dari point of view manajer investasi. Kalau misalnya kita megang emiten, yang namanya emiten kan pasti mau bulan apa aja pasti ada yang perform, ada yang underperform kan. Betul. Nah, jadi kalau kita mengikuti cara pikir mereka, ya itu sebenarnya nggak relevan. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih teman-teman. Kita tanya lagi ke Pak Riki. Ya. Jadi IHSG nih Pak, kan sempat nih ya jatuh nih Pak bulan Mei kemarin tuh tanggal 9 sampai tanggal 12 ya, habis lebaran tuh. Jatuh kan, kita libur seminggu, bulan April ditarik indeks kita gitu kan, akhir April terus tiba-tiba libur seminggu, bursa dunia kebakaran, tiba-tiba IHSG juga jatuh tuh.
berapa hari gitu kan sempat jatuh ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan itu ternyata ada sektor yang sebenarnya malah perform gitu kan Pak, yaitu sektor consumer nih ya, Unilever dan kawan-kawan nih Pak. Apakah itu menjadi sektor yang memang bisa kita jadikan tempat buat kita melarikan gitu ya aset kita sementara ke consumer gitu, atau apakah memang ya ada suatu seasonality, misalnya kalau IHSG-nya jatuh terus kita ambilnya ke consumer, atau gimana Pak, Bapak ngeliatnya Pak? Jadi gini, konsensus market itu ada konsensus di pasar bahwa untuk sebuah koreksi sehat itu akan terjadi di 10%. Jadi nanti entah itu bounce back, entah itu mau turun lagi atau enggak, tapi dia akan bounce back dulu. Nah, pada waktu bounce back ini, waktu itu kan nggak ada saham lain yang bisa menahan kejatuhan ya, karena waktu itu banking lagi diserang masalah resesi sama masalah rupiah melemah. Terus teknologi pun sebenarnya waktu awalnya kan yang buat jatuh kan saham teknologi kayak saham Goto gitu ya. Jadi waktu itu dipakai saham apa nih untuk yang menahan indeks ini supaya nggak jatuh dalam gitu kan. Jadi waktu itu ada dua sektor yang memang waktu itu dipakai buat menahan indeks supaya waktu itu pas koreksi 10% itu dia bounce. Waktu itu dan kebetulan waktu itu Unilever kan dipakai juga karena waktu itu tahun lalu kan memang underperform banget gitu kan. Jatuhnya terlalu depresi banget. Saya waktu itu juga sempat ngomong bahwa satu saat nanti Unilever akan bangkit gitu loh. Karena memang waktu itu dinilai memang terlalu mahal banget sampai akhirnya terdepresi terus juga ke bawah. Nah, jadi waktu kemarin indeks jatuh, ya Unilever yang nahan gitu loh. Unilever yang nahan sama waktu itu saham-saham tambang. Jadi kebangkitan itu sebenarnya memang boleh dibilang adalah pilihan sahamnya dari fund manager apa untuk menahan indeks. Satu, yang kedua, semua akan kembali ke kewarasan. Jadi saham-saham yang punya nilai kayak Unilever, nantinya Sampurna, itu nantinya akan perform ke depannya gitu loh. Jadi kalau dibilang consumer good adalah pilihan baik, mungkin mulai sekarang kita bisa pikirkan sih ya. Sebenarnya kalau dibilang kinerja mereka buruk sih enggak. Yang jelas kan mereka mampu laba. Betul. Memang mereka mampu laba dan memang mereka punya histori bagus kan sebenarnya. Laba itu kan mereka konsisten gitu. Tumbuh terus ya. Iya, tumbuh. Walaupun ya namanya sekarang gini, Covid kemarin Unilever perlahan memang agak menurun gitu ya. Tapi kan itu wajar ya. Iya. Tapi masih mampu laba, itu sih yang poinnya ya. They have a value. Mereka punya value gitu loh. Ya, itu kuat sih memang. Semuanya jatuh, ini masih kayak ketahan ya consumer gitu ya. Oke. Kalau tadi Pak sempat bahas tentang tambang ya sedikit ya. Kalau view-nya gimana Pak? Soalnya beda sendiri juga kan, betul ya. Kalau tadi IHSG jatuh, terus tiba-tiba consumer naik, tambangnya juga naik gitu. Terus lebih tinggi gitu. Maksudnya ketika indeksnya jatuh, PTBA-nya malah naik gitu. Itu gimana Pak? Kalau saya melihat memang dari 2 tahun lalu saya ngomong bahwa sektor yang akan outperform ke depan tuh memang di tambang. Jadi memang inflow besarnya ke sana gitu ya. Bahkan beberapa bulan lalu saya sempat sharing juga bahwa dunia itu aja semua para hedge fund besar gitu ya. Mereka lagi men-switch sahamnya itu, yang portofolionya itu ya. Net inflow terbesar itu ke saham-saham komoditas. Jadi mereka alihkan dari saham-saham teknologi ke saham-saham yang komoditas dan saham-saham yang defensif. Jadi memang mereka sudah meraciknya, jadi mereka outflow-nya itu besar banget sampai akhirnya saya baca itu outflow terbesar sejak tahun 2000 berapa itu ya untuk ke tech sektornya gitu ya. Mereka pindahkan ke saham-saham yang banking, defensif, dan komoditas gitu loh. Jadi memang dari sana aja temanya memang mereka akan kembali tadi saya bilang ke kewarasan. Dan kebetulan saham-saham tambang itu jadi primadona ya, karena belakangan itu kan harga-harga underlying mereka kayak batu bara, nikel, oil itu kan semua lagi booming gitu kan karena faktor kemarin karena cheap money, kedua karena masalah perang kemarin gitu kan. Jadi kalau ditanya bagaimana outlook-nya, sampai sekarang saya bilang kalau pestanya belum selesai jam 12, ngapain kita pulang jam 9 gitu loh. Oke, pestanya belum selesai teman-teman berarti. Belum jam 12. Kalau Cinderella pernah jam 12, Cinderella belum pulang. Masih jam 9 ya Pak Jam ya? 9, Masih jam kita 9. ngapain kita pulang gitu kan. Oke, berarti masih ada nih teman-teman nih untuk outlook dari Pak Riki gitu. Sekarang kalau outlook dari Pak Tom nih Pak, kira-kira gimana nih Pak ngelihat consumer yang kemarin naik gitu ya, tambang juga naik. Kalau menurut Bapak gimana? Atau ada lagi nggak Pak sektor lain nih selain tambang, selain consumer yang menurut Bapak masih menarik? Gitu? Sebenarnya saya melihat ini ada hubungannya juga dengan emerging market yang sepertinya akan menjadi primadona lagi. Ya kita tahu beban debt level di negara maju itu udah tinggi sekali.
Dan itu the Fed udah nggak ada jalan lain, inflasinya 8%, dia harus ngejar. Oke, dan kalau dia ngejar, kita bisa lihat di negara-negara penghasil komoditas kayak Indonesia, itu inflasinya masih mendingan sekali, dan trade balance-nya bisa Surplus all ya? time high sekarang. Iya, betul. All time high kan, padahal ekonomi kita ya juga belum jalan-jalan kan. Jadi kalau melihat faktor komoditas kan, faktor utamanya kan China. Kita bisa melihat bahwa memang temanya tuh sudah berubah gitu. Jadi kita harus memperhatikan tema juga, bukan berarti sesuatu yang misalkan berjalan polanya udah 3-4 tahun akan seperti itu gitu. Itu yang saya kadang-kadang tulis di Stockbit, ini yang namanya market shift, suatu perubahan besar gitu. Wah, ini menarik nih teman-teman. Kita udah bahas tadi tentang sell in May gitu ya, mitos tentang sell in May gitu ya, apa yang harus kita lakukan. Terus kalau katanya belinya di Oktober, Juni, Juli, Agustus, September kita harus ngapain. Terus kita udah bahas 2 sektor yang naik nih selama bulan Mei kemarin gitu ya, yang nahan lah indeksnya, yaitu consumer dan juga tambang. Dan tadi juga udah ada view dari Pak Riki dan Pak Tom nih tentang apa sih yang harus kita lakukan dan gimana keadaan market saat ini. Oke, kita tadi udah selesai bahas tentang sell in May. Sekarang kita akan masuk ke segmen berikutnya, beli atau enggak. Jadi kita bakal nanya nih ke Stockbitor, kira-kira untuk case seperti ini mereka memutuskan akan beli atau enggak. Gitu. Kita mulai aja ya. Oke, Pak Riki Pak, yang pertama, Unilever di bulan Mei rata-rata naik. Stockbitor pilih beli sekarang atau enggak? Beli, tapi nanti. Kenapa tuh Pak? Saya memang waktu itu sempat nulis tentang Unilever di Stockbit juga, bagaimana profil Unilever dan potensinya. Jadi memang saya waktu itu sudah menjalankan target untuk target harga saya beli waktu itu. Tapi kalau disuruh beli, saya mau beli. Tapi tunggu nanti memang ada koreksinya ya. Buat time frame agak panjang. Jadi buat balance, saya juga punya portofolio di komoditas gitu kan. Saya juga nggak mau semua heavyweight di komoditas. Saya juga mau diversifikasi sedikit untuk ke consumer good gitu loh. Oke, kalau Pak Tom, kira-kira gimana Pak? Oke, kalau buat saya, UNVR, saya positif. Outlook-nya bagus. Tapi bukan pilihan saya. Jadi nggak beli Pak? Jadi saya nggak beli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sell in May, rata-rata IHSG merah di bulan Mei. Berapa orang bilang bagus buat akumulasi saham? Belinya di bulan Mei atau enggak? Kita mulai dari Pak Tom, Pak. Kalau menghadapi psikologi market begitu, biasa saya udah menyiapkan dana, oke? Jadi saya akan melihat kalau misalkan psikologi market ini bekerja dalam arah yang menguntungkan saya, misalkan orang-orang semua pada percaya gitu kan, saya masuk. Beli, berarti kalau benar dan turun menguntungkan beli. Betul, tapi kalau misalnya ternyata tidak, ya udah saya tetap dengan rencana saya. Tapi kalau saya disuruh jual dengan harapan bisa serok bawah, itu nggak akan pernah saya lakukan. Oh ya, big no ya Pak ya? Iya, big no. Oke, kalau Pak Riki Pak, gimana Pak? Ya, di bulan Mei ini memang saya sudah sedikit menggemukkan saya punya cash. Jadi saya memang sudah ready kalau memang nanti tiba-tiba ada guncangan, saya siap. Oke. Jadi ya saya nggak mau lah kayak teman-teman yang lain, misalkan ada yang FOMO macam-macam. Saya bukan tipikal yang kayak gitu loh. Jadi orang beli karena rame gitu, enggak. Tapi saya beli nanti saat orang sudah frustasi, sudah ada guncangan. Nah, itulah makanan saya gitu loh, makan empuk gitu kan. When there's a blood in street ya. Iya. Itu yang happen 2020 gitu kan, sama kan. Begitu orang frustasi semua, bleeding semua, orang udah frustasi, udah frustasi, itulah makanan kita gitu kan. Ready, oke siap, mantap. Pertanyaan terakhir, kalau ternyata saham di porto yang dipegang saat ini lagi merah, di bulan Mei ini, beli nggak buat average down? Dari Pak Riki lagi Pak? Belum. Belinya nanti. Berarti nanti, masih ada lagi nih Pak ya? Kalau memang kesempatan itu datang lebih baik, kan mending kita nunggu gitu loh. Ya. Saya gini, posisi saya sekarang agak defense. Saya bukan posisi attacking sekarang sih. Dalam arti gini, kalau memang udah ada sahamnya, ya sudah yang ada dulu gitu loh. Kecuali kita lagi attacking mode gitu ya. Kalau lagi attacking mode ya kalau lagi mau itu hajar ya naik, kita beli gitu kan. Tapi kalau lagi posisi lagi defensif ya kita nunggu aja. So, kita nothing tulus. Naik pun kita udah punya posisi, tapi kalau mau turun kita memang kita sambut gitu kan. Kita senang menyambutnya gitu loh.
Itu yang saya lakuin sekarang gitu. Attacking mode tuh kayak 2020 waktu The Fed bilang mau cetak uang, mungkin itu attacking mode ya Pak attacking kita mode. ya? Itu full attacking mode. Oke, ketika bank sentral cetak duit, pasar saham pasti bullish, buy, attacking mode ya. Mantap, menarik nih. Kalau Pak Tom gimana Pak? Kalau saya sih lebih ke ini ya, jadi dalam investasi saham saya punya kriteria yang harus saya ikutin gitu. Jadi saya lebih melihat ke itu gitu loh. Kalau misalkan koreksinya dalam, terus performanya naik, pada saat itu saya nambah. Tapi kalau cuma gara-gara merah terus nambah itu sih enggak. Lihat dulu ya, Lihat dibandingkan dulu. dengan Betul. kinerjanya gimana Betul, gitu ya. iya. Oke. Nah itu dia teman-teman tadi hasil ngobrol kita sama Pak Ricky dan Pak Tom di episode 9 kali ini, Sell in May and Go Away. Tadi kita udah bahas tentang gimana strateginya, terus bahas tentang sektor komoditas, sektor consumer, terus juga ada segmen beli atau enggak. Kita udah ngeliat nih gimana insight-insight dari Pak Ricky dan juga dari Pak Tom Hardy. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di Stock We Talk episode 10. See you! Kalau Oke. keuntungannya di atas kertas mah nggak ada artinya. Oke, Gitu kan? nanti ada ketidakpastian di dalam ketidakpastian ya. Jangan dilihat sekarangnya, jangan lihat ini itunya. Buat saya sih, sorry itu